Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 16 Oktober 2021. Renungan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Renungan ini saya beri tema ketaatan iman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sabda Tuhan yang kita baca berbicara tentang iman. Paling tidak ada dua hal pokok dalam iman. Yang pertama yaitu pengetahuan iman, dan yang kedua adalah ketaatan iman. Sebagai orang yang beriman, kita mencari tahu apa yang kita imani. Kita belajar memperdalam iman kita supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Tetapi kita juga sadar bahwa yang kita percaya adalah Allah yang tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti, memahami sepenuhnya Allah yang tak terbatas. Nah, oleh karena itu kita tidak cukup berhenti sampai pada pengetahuan iman. Tidak bisa kita mengandalkan pengetahuan iman kita, tetapi kita harus melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ketaatan iman. Mana yang lebih menyelamatkan, pengetahuan iman atau ketaatan iman? Jelas kita diselamatkan bukan karena banyaknya pengetahuan kita tentang iman, tetapi kita diselamatkan karena ketaatan iman. Saya memberi contoh dua pribadi yang melangkah dari pengetahuan iman kepada ketaatan iman. Yang pertama yaitu Bapak Abraham yang dikisahkan di dalam bacaan yang kita renungkan. Salah satu janji yang diterima Bapak Abraham yaitu ia akan mendapatkan keturunan. Nah, tetapi sebetulnya tidak ada dasar bagi Bapak Abraham untuk percaya kepada janji Allah. Karena apa? Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah berusia lanjut dan dikatakan Ibu Sarah sudah mati haid. Maka secara manusiawi tidak ada dasar, tidak mungkin kalau Bapak Abraham akan mendapatkan keturunan. Nah, tetapi sekalipun secara manusiawi nampaknya mustahil, Bapak Abraham melangkah pada tahap berikutnya. Ia tidak mengandalkan pengetahuannya, akal budinya, tetapi ia taat kepada janji Allah. Ia percaya bahwa kuasa Allah sanggup melakukannya. Dan benar Bapak Abraham menerima janji itu. Pribadi yang kedua yaitu Bunda Maria. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria sebagai pribadi yang berakal budi, ia mencari tahu bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Dan malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Apakah jawaban malaikat yang singkat itu cukup menjelaskan bagi Bunda Maria? Saya menduga tidak. Tetapi Bunda Maria tidak berhenti pada pengetahuan iman. Ia melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ketaatan iman. Bunda Maria percaya bahwa kuasa Allah sanggup melakukan yang dijanjikan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Bunda Maria kemudian mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
dari pengetahuan iman melangkah pada ketaatan iman. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, mari kita terus belajar dengan tekun memperdalam iman kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Tetapi kita jangan mengandalkan pengetahuan kita. Kita harus melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ketaatan iman. Karena orang diselamatkan bukan karena banyaknya pengetahuan tentang iman, tetapi diselamatkan karena ketaatan. Oleh karena itu, mari kita belajar taat kepada Allah, karena kita percaya bahwa Allah lebih tahu akan masa depanku, Allah lebih tahu akan apa yang aku perlukan, dan Allah sanggup melakukan sekalipun menurut manusiawi, menurut ukuran manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita taat kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.